Pemirsa, hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa. Utang Wush kini jadi beban. Ya, meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya hutang proyek ini tetap tinggi. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau Wush kembali jadi sorotan terkait hutang yang menumpuk. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan hutang dengan nilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan BPI dan Antara seharusnya mampu membayar hutang kereta cepat Wush. Begini, bukan utang yang nggak dibayar. Kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Corporate Secretary PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah hutang Wush. Sehingga KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN dan juga para pemegang saham. Sementara itu, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek Wush yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan hutang Wush disebabkan adanya markup. Karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, hutang Wush kini jadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun nyatanya hutang proyek yang 70%-nya dibiayai dari pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan bisa untuk mengetahui seperti apa antusiasme warga kini terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung yang hutangnya terus jadi perbincangan, kita bergabung dengan Dilami Aulia dari Stasiun Wush Halim. Selamat pagi Dilami, betulkah jika hari biasa Wush ini cenderung lebih sepi? Ya, selamat pagi Togi, Ayah dan juga pemirsa. Kalau dibilang sepi memang betul ya jika dibandingkan dengan hari libur weekend ataupun hari libur nasional. Karena kalau hari biasa seperti sekarang Ayah kira-kira hanya ada 14 hingga 15 ribu penumpang saja yang menggunakan Wush. Sementara kalau di libur nasional seperti Hari Raya Idul Fitri ini bisa melonjak naik, kira-kira ada 24 hingga 25 ribu penumpang yang menggunakan Wush atau kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Nah, Ayah, tapi kalau kami pantau ya di pagi hari ini memang ruang tunggu, kemudian gate dan juga peron ini cukup dipadati oleh masyarakat begitu ya, ataupun penumpang ini. Memang jadi tidak sepi-sepi banget begitu Ayah ya. Nah, kalau kami melihat juga di luar daripada gate stasiun, ini juga terlihat banyak sekali tenan-tenan, mulai dari tenan makanan, produk, dan juga merchandise dari
Wush ini. Namun kalau kami lihat memang nampak sepi karena mungkin masih pagi ya Togi dan juga pemirsa, sehingga belum ada pembeli ataupun masyarakat yang melakukan transaksi. Namun kalau kita melirik ya pernyataan dari Humas KCIC mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 ini terjadi peningkatan sekitar 10% daripada penumpang ya di semester 1 2025 ini, di mana kira-kira ada 2,93 juta penumpang yang memilih menggunakan Wush dibandingkan tahun 2024 lalu yang hanya sekitar 22,6 juta penumpang saja maksud kami, sehingga memang kenaikan ini cukup signifikan. Namun kalau kita berkaca kembali ya Togi dan juga pemirsa dengan yang isu yang marak beredar kini, ini terkait dengan hutang dari Wush yang nilainya fantastis triliunan rupiah. Bahkan sentilan dari Menteri Keuangan Purbaya ini juga turut memanaskan begitu ya terkait dengan hutang Wush ini, di mana Purbaya mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan tidak lagi akan menalangi dengan menggunakan APBN terkait dengan hutang Wush ini dan akan menyerahkan sepenuhnya ke Danantara. Dan dari pihak KCIC ini juga menegaskan bahwa akan melakukan koordinasi juga ya dengan pemerintah dan juga dengan Danantara. Ini nantinya siapakah yang memang atau memang Danantarakah yang akan melunasi hutang dari Wush ini yang memang kian lama kian membengkak kalau kita bilang ya Togi dan juga pemirsa. Dan dari pihak KCIC ini juga akan melakukan sejumlah peningkatan, mulai dari peningkatan perjalanan dari awalnya 48 perjalanan kini akan ditingkatkan jadi 62 perjalanan demi meningkatkan jumlah penumpang. Tentu ini juga untuk meningkatkan laba operasional dari Wush itu sendiri. Kembali ke Ayah dan juga Togi. Baik, Dilami, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Wush Halim. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, belakang ini Jakarta lagi-lagi panas-panasnya. Lagi panas-panasnya ya, di mana di siang hari suhu Jakarta ini bisa mencapai 35 hingga 38 derajat pemirsa. Kita simak laporan selengkapnya dari jurnalis Airius Yasmin Atania. Aduh, pemirsa, kerasa nggak sih cuaca Jakarta hari ini tuh lagi panas-panasnya banget tuh. Ya, kalau misalnya saya cek nih di aplikasi HP saya, suhu udara Jakarta bisa tembus 35 derajat Celcius. Nggak heran kalau kita tuh ngerasa saat ini kayak kebakar matahari gitu. Aduh, nggak banget. Yep, Jakarta lagi panas-panasnya. Siang hari suhu udara bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius dengan kelembaban udara tinggi. Cuaca panas menyengat mulai terasa jam 10 pagi hingga jam 16 sore. Tak heran banyak warga kepanasan dan kegerahan saat beraktivitas di luar ruangan. Panas banget Kak, udah 2 hari 3 hari ini panas banget. Kalau keluar pakai sarung tangan, pakai masker, helm, udah gitu lebih banyak minum air deh, biar nggak dehidrasi aja gitu. Panas, udah beberapa hari, hampir mungkin seminggu. Sabar-sabar ya warga, karena menurut BMKG, Jakarta bakal terpanggang hingga akhir Oktober, alias baru mereda pada awal November bertepatan dengan masuknya musim penghujan. Dari analisa BMKG, cuaca panas ekstrim di Jakarta karena beberapa faktor. Mulai dari pergeseran semu matahari ke wilayah selatan Indonesia yang meningkatkan radiasi matahari di Indonesia bagian selatan. Juga akibat minimnya tutupan awan dan masa pancaroba saat ini. Tak hanya Jakarta, beberapa wilayah Indonesia juga kebagian panas menyengat dengan suhu 35 derajat hingga 38 derajat Celcius. Di antaranya di Jawa Timur, yaitu di Surabaya dan Sidoarjo, di Jawa Tengah, di Semarang, Grobogan dan Sragen, serta di Bali dan Nusa Tenggara. Warga terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan pekerja lapangan diminta waspada dampak cuaca ekstrim menyengat akhir-akhir ini. Matahari memang nggak bisa kita lawan ya, jadi ya udah kita berdamai aja. Tapi kalau misalnya nggak mau merasa terpanggang matahari, nah hindari untuk beraktivitas di bawah sinar matahari secara langsung dan juga menggunakan pelindung misalnya saja sunscreen, sunblock, topi ataupun payung. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Yudi Permana melaporkan. Panas.
panas. Tapi benar ya. Iya. Tapi kadang kalau di Jakarta secara khusus ya itu mataharinya nggak terik, tapi udaranya tuh pengap banget. Seperti kita tuh disedot gitu ya. Wow, disedot ya. Itu pentingnya Panas untuk banget. ya pentingnya untuk jaga kesehatan. Mungkin harus minum air putih yang banyak. Pakai sunscreen supaya kulitnya tidak terbakar. Kalau mungkin jalan kaki ke MRT atau jalan-jalan, jangan lupa menggunakan payung. Betul sekali. Gitu. Tapi kalau nggak ada kegiatan mending di rumah aja ya. Setuju. Dan melakukan produktivitasnya di rumah. Nah, pemirsa, wisatawan asal Prancis tewas terseret ombak di Pantai Kelingking Beach, Nusa Penida. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kabar gembira untuk adik. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Health Provider. Stop! Bijak garam yuk. Cukup 1 sendok teh garam plus setengah sendok teh Ajinomoto. Kurangi risiko darah tinggi, tetap lezat. Lezatnya approve. Yuk jadi kawan Health Provider. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. iNews Sport. Salam olahraga. Update berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Skuad Garuda siapkan strategi mengejutkan. Skuad Garuda Muda kembali diminta fokus. Highlight. Sepakan Cristiano Ronaldo. Spanyol sukses mencukupi Strategi. Pesta juara dunia Marquesa Max Verstappen tampil. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. It's beautifully done. Floyer, so he has. Oh, super goal! Towards the goal! Scott Kane! 3 times already in his young career. And he does play set. Oh! Doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live di iNews Premium Sport. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan